Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adapun pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait tentang perencanaan sumber daya manusia. Ada 3 poin yang akan saya bahas, yaitu definisi dari SDM, kemudian pentingnya perencanaan SDM, dan yang ketiga adalah manfaat perencanaan SDM. Langsung saja, untuk poin yang pertama adalah definisi dari SDM. Jadi, secara garis besar, pengertian dari sumber daya manusia adalah di mana suatu individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu institusi ataupun perusahaan yang dasarnya berfungsi sebagai aset yang harus dikembangkan dan dilatih kemampuannya. Kemudian yang kedua adalah pentingnya perencanaan SDM. Ada 6 poin yang akan saya bahas mengenai pentingnya perencanaan SDM. Yang pertama adalah kebutuhan tenaga kerja masa depan. Perencanaan sumber daya manusia di mana memastikan bahwa orang-orang dapat membantu kelancaran operasi organisasi. Artinya, perencanaan SDM dianggap sebagai alat untuk memastikan ketersediaan tenaga kerja di masa depan untuk melakukan kegiatan organisasi. Kemudian, poin yang kedua adalah mengatasi perubahan jangka panjang ataupun jangka pendek. Perencanaan sumber daya manusia penting untuk mengatasi perubahan terkait dengan faktor lingkungan eksternal. Artinya, melalui hal ini di mana dapat membantu menilai SDM saat ini melalui inventaris SDM dan mengadaptasinya untuk mengubah kekuatan teknologi, politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Kemudian, poin yang ketiga adalah perekrutan personel yang berkompeten. Artinya, tujuan lain dari perencanaan SDM adalah untuk merekrut dan memilih personil yang paling mampu untuk mengatasi lowongan pekerjaan yang sesuai. Hal ini di mana mampu untuk menentukan kebutuhan sumber daya manusia yang tersedia dan akhirnya dapat merekrut personil yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan. Poin yang keempat adalah pengembangan SDM. Perencanaan SDM ini dapat membantu mengidentifikasi persyaratan keterampilan untuk berbagai tingkat pekerjaan. Untuk melakukan pengembangan perlu dilakukan pelatihan-pelatihan yang sehingga di mana nantinya para karyawan akan melakukan pekerjaannya secara efektif dan efisien. Kemudian poin yang kelima adalah pemanfaatan sumber daya manusia yang tepat. Nah, perencanaan sumber daya manusia mengukur bahwa organisasi memperoleh dan memanfaatkan tenaga kerja secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Poin terakhir atau poin ke-6, pengurangan ketidakpastian. Nah, pengurangan ketidakpastian ini merupakan suatu resiko di mana hal ini terkait dengan pengurangan dampak ketidakpastian yang disebabkan oleh perubahan proses dan prosedur manajemen sumber daya manusia yang tidak dapat terduga dalam organisasi. Selanjutnya, manfaat perencanaan sumber daya manusia. Nah, manfaat dari perencanaan sumber daya manusia yang pertama adalah perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di dalam perusahaan secara lebih baik. Kemudian yang kedua adalah melalui perencanaan SDM yang matang, efektivitas kerja juga dapat ditingkatkan apabila SDM yang telah sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah produktivitas dapat lebih ditingkatkan apabila memiliki data tentang pengetahuan pelatihan yang telah diikuti oleh SDM. Kemudian yang keempat adalah perencanaan SDM berkaitan dengan penentuan kebutuhan tenaga kerja di masa depan. Nah, di mana baik ini dalam artian jumlah maupun kualifikasinya. Kemudian yang kelima adalah salah satu segi manajemen sumber daya manusia di mana merupakan penanganan informasi ketenaga kerjaan. Poin ke-6, mengetahui pasar tenaga kerja. Kemudian yang terakhir adalah perencanaan sumber daya manusia ini merupakan acuan dalam menyusun program pembangunan atau pengembangan sumber daya manusia. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan mengenai perencanaan sumber daya manusia. Saya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya Ikatul Wahab. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh pemateri pertama, yaitu Saudari Sulistiawati, di mana dia telah menjelaskan pengertian SDM, manfaat perencanaan SDM, dan pentingnya perencanaan SDM. Terus yang akan saya jelaskan di sini ada 2 materi, yaitu pertama proses perencanaan SDM dan yang kedua itu menentukan jumlah SDM. Yang pertama itu adalah proses perencanaan SDM.
Secara garis besar, proses perencanaan SDM itu dibagi menjadi 4 langkah. Yang pertama itu persediaan tenaga kerja, yang kedua kebutuhan SDM di masa akan mendatang, yang ketiga perkiraan permintaan SDM, dan keempat strategi dan implementasi pencarian SDM. Proses perencanaan SDM yang pertama itu adalah persediaan tenaga kerja. Awal yang paling bisa dilakukan dalam memulai perencanaan SDM itu adalah menilai ketersediaan sumber daya manusia yang ada di perusahaan. Penilaian ini termasuk studi komprehensif dari berbagai aspek SDM itu sendiri, seperti usia, jumlah, skill, kompetensi, kualifikasi, pengalaman, usia, jabatan kerja, dan lain sebagainya. Terus yang kedua dalam proses perencanaan SDM itu adalah kebutuhan SDM di masa mendatang. Langkah ini selanjutnya dari perencanaan SDM itu menganalisa kebutuhan tenaga kerja di masa mendatang. Dalam langkah ini berbagai variabel HR seperti pengurangan SDM, lowongan yang akan dibuka, promosi jabatan, mutasi karyawan, dan lain sebagainya perlu dipertimbangkan yang perlu dimasukkan dalam pertimbangan. Terus yang ketiga dalam proses perencanaan SDM itu sendiri itu ada perkiraan permintaan SDM. Kemudian HRD mencocokkan tenaga kerja yang ada saat ini dengan perkiraan kebutuhan tenaga kerja di kemudian hari dan membuat perkiraan permintaan. Dalam langkah ini penting juga untuk mengetahui strategi dan objektif bisnis dalam jangka panjang agar perkiraan permintaan bisa sesuai untuk memenuhi kebutuhan perusahaan itu sendiri. Jadi di sini HRD itu harus mencocokkan tenaga kerja yang akan dibutuhkan untuk masa mendatang untuk meningkatkan kualitas suatu perusahaan itu sendiri. Terus yang keempat itu ada strategi dan implementasi SDM. Setelah mengetahui kekurangan yang dibutuhkan dan evaluasi supply dan demand HRD, SDM bisa mengembangkan strategi berdasarkan perkiraan permintaan SDM yang sudah dibuat. Terus materi yang kedua yang saya sampaikan itu menentukan jumlah SDM. Kebutuhan demand atau permintaan akan sumber daya manusia oleh suatu organisasi adalah merupakan ramalan kebutuhan akan sumber daya. Ini bukan sekedar kualitas atau jumlah saja, tetapi juga menyangkut soal kualitas. Kebutuhan total SDM per tahun akan dihitung dengan memperhatikan hari kerja efektif per tahun dan diperlukan tenaga kerja cadangan pada pola kerja yang menggunakan 3 shift kelompok kerja. Baik, itulah materi yang telah saya jelaskan tentang proses perencanaan SDM dan menentukan jumlah SDM itu sendiri. Baik, materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Nurfitasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nurfitasari. Di sini saya akan membahas materi tentang strategi pemasaran. Ada 2 materi yang akan saya bahas, yaitu pengertian strategi pemasaran dan unsur-unsur strategi pemasaran. Yang pertama yaitu pengertian strategi pemasaran. Strategi pemasaran dibagi menjadi 2 kata, yaitu strategi dan pemasaran. Strategi adalah istilah pertama kali yang digunakan oleh pihak militer yang diartikan sebagai kiat yang digunakan untuk memenangkan suatu peperangan. Sedangkan pengertian pemasaran adalah sistem atau keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditunjukkan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan para pembeli dan maupun potensial. Jadi di sini dapat dikatakan bahwa strategi pemasaran adalah suatu rencana yang menyeluruh, terpadu, dan menyatu di bidang pemasaran yang memberikan arahan tentang jalannya suatu kegiatan untuk mencapai tujuan pemasaran. Yang kedua yaitu unsur-unsur strategi pemasaran. Adapun unsur-unsur strategi pemasaran menurut Freddy Rangkuti terdapat 3 unsur, yaitu unsur strategi pasar, unsur taktik persaingan, dan unsur nilai pemasaran. Unsur strategi pasar ada 3, yaitu segmentasi, targeting, dan positioning. Segmentasi pasar yaitu tindakan mengidentifikasi dan membentuk kelompok pembeli atau konsumen secara terpisah. Sedangkan targeting yaitu tindakan memilih 1 atau lebih segmen yang akan dimasuki. Sedangkan positioning yaitu menetapkan posisi pasar. Yang kedua yaitu unsur taktik persaingan.
Unsur taktik persaingan ada dua, yaitu diferensiasi dan bauran pemasaran. Diferensiasi yaitu pembeda antara produk sendiri dan produk lain, sedangkan bauran pemasaran atau marketing mix meliputi produk, harga, promosi, dan tempat. Yang ketiga yaitu unsur nilai pemasaran. Unsur nilai pemasaran yaitu merek atau brand, di mana terdapat nama, tanda, simbol, desain, dan kombinasi dari semuanya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Andikawati Amir. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi yang sebelumnya dibawakan oleh teman saya, Saudari Nurvita Sari. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai program penjualan dan prinsip pemasaran. Yang pertama, program penjualan. Penjualan merupakan fungsi yang paling penting dalam pemasaran karena menjadi tulang punggung kegiatan untuk mencapai pasar yang akan dituju. Nah, adapun beberapa variabel-variabel strategi yang paling baik untuk program penjualan. Yang pertama, periklanan. Periklanan merupakan salah satu kegiatan promosi yang banyak dilakukan oleh perusahaan maupun perseorangan. Tujuan dari periklanan ini sendiri yaitu menjual atau meningkatkan penjualan barang dan jasa. Yang kedua, personal selling. Personal selling merupakan kegiatan pemasaran yang berbeda dengan periklanan karena menggunakan orang atau individu di dalam pelaksanaannya. Individu-individu yang melaksanakan kegiatan personal selling ini disebut juga dengan tenaga penjualan atau yang biasa dikatakan dengan salesman. Jadi, personal selling adalah interaksi antar individu saling bertemu muka yang ditujukan untuk menciptakan, memperbaiki, menguasai, ataupun mempertahankan hubungan pertukaran yang saling menguntungkan dengan pihak lain. Yang ketiga, publisitas. Hampir sama dengan periklanan, publisitas ini merupakan salah satu kegiatan pemasaran yang dilakukan melalui suatu media. Namun, informasi yang tercantum tidak berupa iklan, tetapi berita. Yang terakhir, promosi penjualan. Dalam promosi penjualan ini, perusahaan menggunakan alat-alat seperti peragaan, pameran, demonstrasi hadiah, contoh barang, dan lain sebagainya. Jadi, kegiatan tersebut dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pemasaran yang lainnya. Materi selanjutnya mengenai prinsip pemasaran. Nah, manajemen tidak dapat dipisahkan dengan pemasaran dengan segala macam kegiatannya. Di dalam prinsip pemasaran, terdapat beberapa faktor yang saling berinteraksi antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, adapun faktor prinsip pemasaran tersebut, yang pertama itu organisasi yang melakukan tugas atau kegiatan pemasaran. Yang kedua, barang-barang dan jasa yang dipasarkan. Yang ketiga, pasar yang akan dituju. Yang keempat, perantara yang membantu barang dan jasa. Dan faktor lingkungan lainnya. Baik, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Asmiani. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Saudari Andikawati Amir yang masih berkaitan dengan strategi pemasaran. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana strategi pemasaran dalam Islam. Secara umum, pemasaran atau marketing yang kita ketahui adalah suatu kegiatan yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia melalui proses pertukaran. Sedangkan dalam pandangan Islam, kita sebut dengan marketing syariah, yaitu suatu disiplin strategis yang mengarahkan dalam proses penciptaan, penawaran, hingga penjualan produk atau jasa kepada konsumen, di mana dalam prosesnya itu sesuai dengan akad ataupun prinsip-prinsip dalam bermuamalah dalam Islami. Kemudian dalam pemasaran syariah terdapat beberapa nilai ataupun konsep yang diambil dari keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam memasarkan produk ataupun jasa. Yang pertama itu sidik, yang berarti kejujuran baik dalam hal ucapan maupun perbuatan. Kemudian yang kedua adalah fatana, yaitu mengerti dan memahami tugas kita sebagai pemasar syariah. Kemudian yang ketiga itu amanah, yaitu kita harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap menjalankan tugas dan kewajiban kita sebagai pemasar syariah.
Kemudian yang keempat yaitu tablik, yaitu menyampaikan, mengajak, sekaligus memberi contoh bagaimana menjadi seorang pemasar syariah sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian yang kelima yaitu istiqomah, berarti konsisten dalam praktik pemasaran yang sesuai dengan aturan syariah. Sekian penyampaian materi dari saya, lebih dan kurangnya